أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا أيها الإخوة jamaah kajian Ahad pagi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku seiman, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini marilah pertama kali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekuatan yang telah diberikan kepada kita, kesempatan waktu yang telah diberikan kepada kita untuk menuntut ilmu, di mana di saat yang sama tidak banyak orang mendapatkan kesempatan tersebut. Rasulullah SAW setiap kali dapat mengamalkan amal ibadah, beliau mengatakan la haula wala quwata illa billah. Perginya kita ke kajian, perginya kita ke masjid, mampunya kaki kita untuk berdiri bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatnya kita menahan hawa nafsu lapar di bulan Ramadan dan puasa sunnah, itu bukan karena kekuatan kita. Ini yang harus ditanamkan. Jangan merasa kita bangga dengan diri kita yang bisa pergi ke masjid 5 waktu berjamaah terus menerus. Itu semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya itu adalah nikmat dari Allah yang tidak ada campur tangannya di tangan kita, kita tidak ada campur tangannya, maka tidak selayaknya ketika kita melihat teman-teman kita yang belum bisa sholat atau tidak mau sholat, yang sekarang bermain-main, itu kita meremehkan mereka. Ketika kita berangkat ke kajian, kita melihat teman kita, dia tidak berangkat ke kajian, dia malah main dengan perempuan, dengan temannya, ya, bercanda gurau. Kita tidak boleh meremehkan mereka. Ini apa ini? Hari Ahad kan ada kajian, kenapa dia nggak ikut? Tidak boleh. Ya, dia belum mendapatkan rahmat dari Allah, belum mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian kita dalam beribadah itu semata-mata karena jazakallahu khairan. Itu semata-mata karena bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Pada pagi hari ini, ya, itu sebagai pengingat, ya, sebagai pengingat kita untuk tidak melupakan nikmat Allah, sekaligus tidak menyombongkan kenikmatan yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, ini saya panggilnya adik atau gimana ini? Saya kayaknya masih muda semua. Saya merasa tua sendiri di sini. Ini masih sekolah atau gimana? Sebagian ada? Oh gitu. Masya Allah. Duduknya saya di sini, ayyuhal ikhwah, bukan berarti menandakan bahwa saya lebih baik daripada antum semua. Duduknya saya di sini tidak menandakan bahwa saya sebagai ahli surga. Ya. Mukmin yang baik di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Sedangkan takwa tidak kelihatan. Takwa itu munculnya dalam hati, dia akan mempengaruhi gerak-gerik amal perbuatannya. Ya. Jangan dikatakan juga kan takwa enggak kelihatan, tapi dia minum khamr, ya, minum minuman keras, ya, main sama perempuan, berduaan. Takwa di dalam hati, namun takwa itu adalah takwa yang sesungguhnya itu berbuah kebaikan yang terlihat dalam tingkah lakunya.
Ya, duduknya saya di sini hanya sebagai saudara yang ingin berbagi apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Ya, tidak ada kebaikan yang patut disombongkan. Ya, kita sama-sama belajar. Saya ini kelihatan tua apa masih muda? Sudah tua, jenggotnya sudah panjang. Kira-kira sudah menikah belum ini? Sudah menikah belum anak kira-kira? Belum. Menurut antum belum. Alhamdulillah. Berarti masih pantas. Anak kira itu kalau di luar itu apa? Tampang saya itu sudah dianggap bapak. Mudah-mudahan semua yang ada di sini diberikan segera dipertemukan jodohnya, segera dipermudah jalannya menuju ke pelaminan, karena pelaminan itu setengah dari agama, ya, pahalanya banyak, tapi jangan dibayangin enaknya saja, ya. Menikah itu jangan dibayangkan enaknya saja, ya. Yang sudah menikah mungkin sudah tahu, ya. Menikah itu tidak enaknya saja, ya, banyak masalahnya juga. Tapi bukan berarti masalah isinya masalah semua, tapi ada kenikmatan dan ada masalah yang kedua-duanya itu adalah nikmat dari Allah, ya. Itu pembukaan, melenceng kemana-mana. Saya hanya ingin mengeluarkan senyum daripada antum semua biar tidak tegang, ya, biar tidak ngantuk juga, kan? Saya nanti takutnya saya ngantuk juga ini. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan kenapa saya memilih tema, ya, saya beri judul Ku Ingin Mengenalnya. Ada yang tahu tidak? Ku ingin mengenalnya. Siapa? Kita pengen mengenal siapa? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kita ingin mengenal seseorang, kita harus tahu namanya dulu. Iya tidak? Contohnya ini siapa? Ridwan itu artinya apa? Keridhaan. Masya Allah, semoga diridhoi di dunia dan akhirat. Amin. Kalau Ridwan pengen kenal, kalau dia sudah mampu menikah, dia pengen kenal seseorang, ya dia tanya Ustadz, saya pengen menikah, tolong kenalkan saya dengan perempuan. Ya, tolong kenalkan saya dengan perempuan. Tentunya ketika pertama kali dia dikenalkan, dia akan menanyakan apa? Namanya. Ya, tidak mungkin dia tanya sekolahnya di mana, hafalannya berapa, gitu ya. Tapi tidak tahu namanya dulu siapa, gitu. Begitu juga kita. Ketika kita ingin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala agar cinta kita itu tumbuh, ya. Agar cinta kita itu tumbuh. Dan Al-Fatihah ayat 1 sampai 4, ya, menerangkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ayat 1 sampai 4, perhatikan. Di situ ada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kalau pengen tahu perbedaan nama Allah dan sifat-sifatnya, ya, nanti pelajari sendiri, ya, bukan tempat kita sekarang. Itulah tujuan saya memberikan judul Ku Ingin Mengenalnya. Setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, nanti kita akan sampai ke ayat kelima. Kalau kita sudah kenal, maka kita akan merasa senang untuk berdekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Nanti bukan saya yang mengajarkannya nanti. Iyyaka na'bud. Na'bud itu apa artinya? Hanya kepadamulah aku menyembah, beribadah, ya. Beribadah itu adalah wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan, ya, merasa nikmat ketika berdekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita sampai jam berapa ini? Ada jam nggak di sini? Sampai setengah 10 ya, 1 jam. Kira-kira kuat nggak?
Pasti kuat, insya Allah. Harus dengan insya Allah, ya. Harus dengan insya Allah. Jadi ikhwah, kita sebagai manusia yang saya sampaikan tadi di awal, ya, sebagai manusia kita tidak boleh menyerahkan diri kepada diri kita, ya. Kalau kita mau mengatakan besok Ramadan puasa enggak? Puasa, harus dibarengi dengan insya Allah, itu ya. Harus dibarengi dengan insya Allah. Jangan mengatakan bisa saja, karena bisa jadi kita akan apa? Kita akan melewatkannya. Nah, ini dia. Itu tadi mengapa saya memilih judul untuk 4 ayat awal di surat Al-Fatihah. Sekarang ya, kita harus mengenal dulu Al-Quran. Al-Fatihah itu pembukaan dari Al-Quran. Al-Fatihah itu artinya apa? Iman. Al-Fatihah artinya apa, Man? Pembukaan. Makanya ada Khalifah Turki Utsmani, namanya siapa? Muhammad Al-Fatih. Dia disebutkan Al-Fatih karena dia pembuka, ya, membuka. Ya, contohnya Ridwan. Asli sini apa di mana rumahnya? Medan, Masya Allah. Kenapa jauh-jauh ke sini, Ridwan? Ikut Ustaz Hajar. Kenapa ikut Ustaz Hajar? Saudara, Masya Allah. Hajar. Ridwan, kalau dia balik ke Medan, terus di kampungnya belum ada dakwah, terus dia membuka dakwah di sana, dia namanya Al-Fatih, yang membuka. Begitu juga Al-Quran, dia ditempatkan di awal sebagai pembukaan, dan semua yang ditempatkan di awal tidak mungkin mempunyai kedudukan kecuali kedudukannya tinggi sekali. Al-Fatihah. Jika dia ditempatkan di sesuatu tempat, maka dia sangat mulia. Ya, sebagaimana Al-Quran ini, ya, diturunkan sebagai petunjuk dan cahaya. Bedakan antara kalimat petunjuk dan cahaya. Ya, petunjuk itu akan ada setelah ada kalimat cahaya. Sekarang kalau kita mau berjalan di tempat yang gelap, tidak ada cahaya, maka kita tidak akan menemukan petunjuk jalan. Itulah Al-Quran. Kenapa dinamakan petunjuk atau cahaya? Karena zaman dulu kenapa? Sebelum turunnya Al-Quran, keadaan manusia saat itu atau khususnya kaum musyrikin itu dalam keadaan kegelapan. Ya, dalam keadaan kegelapan. Gelapnya apa? Tidak ada tauhid. Tidak ada tauhid penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah Al-Quran yang dia diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya. Cahaya dari kegelapan menuju kepada cahaya kemurnian agama. Sebagaimana kegelapan dalam bahasa Arab namanya apa? Zulmatun. Zulam, ya. Dipelajari enggak bahasa Arab? Alhamdulillah, harus belajar bahasa Arab, harus, wajib ya, mumpung masih muda. Kalau bisa bahasa Arab, nanti kita belajar Al-Quran, apalagi belajar tafsirnya, kalian akan menemukan manisnya Al-Quran. Al-Quran itu manis bagi mereka yang tidak paham bahasa Arab. Pernah lihat tidak? Orang Jepang yang tidak tahu bahasa Arab, ketika mendengarkan Al-Quran, dia menangis, iya enggak? Orang kafir, orang Eropa, orang Amerika kalau mendengarkan Al-Quran, dia apa? Menangis. Sekarang kita tanyakan, kenapa dia menangis? Apakah dia paham artinya? Tidak paham. Ya, tapi dia bisa merasakan Al-Quran. Al-Quran itu manis bagi mereka yang tidak paham bahasa Arab. Apalagi bagi mereka yang paham bahasa Arab. Sekarang saya sudah tua, ya, di atas antum-antum semua, selisih umurnya panjang sekali. Ya, saya yang sudah tua ini tidak bisa kembali lagi ke umur waktu muda seperti antum-antum semua. Saya hanya bisa menasihatkan
Bagi antum sekalian yang masih mempunyai waktu untuk belajar bahasa Arab, harus belajar bahasa Arab. Ya, itu harus diluangkan waktunya. Kenapa saya bilang begini? Kalau ingin mengetahui, silahkan ambil kertas, ya, ambil kertas, sesuai kertas ya. Lalu tulis di sana, hari ini tanggal berapa? 22 Desember 2019. Kata pemateri, kalau belajar bahasa Arab itu kita bisa merasakan manisnya Al-Quran lebih banyak lagi. Buka 10 tahun lagi. Ketika kalian selesai belajar bahasa Arab, buka 5 tahun lagi ya. Setelah kalian selesai belajar bahasa Arab, bandingkan kalimat yang kalian tulis saat 5 tahun atau 10 tahun yang lalu dengan saat ketika kalian membuka tulisan itu. Maka kalian akan mendapatkan bukti bahwa apa yang anak katakan itu benar adanya. Sebagai umat Islam tidak boleh apa? Meninggalkan kata Khalifah Umar bin Khattab bahwa agama ini, kurang lebih ya, agama ini bisa dipahami dengan benar dengan bahasa Arab. Ya, bisa dipahami dengan benar dengan bahasa Arab. Sekarang ya, kalau seandainya pemahaman bahasa Arab itu adalah wasilah untuk menuju kepada pemahaman agama yang benar, maka wasilah ini menjadi wajib. Karena apa? Pemahaman dalam agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kewajiban memahami agama dan ada wasilahnya. Ya, kita kan Al-Quran pakai bahasa Arab. Hadis-hadis Nabi pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Kan ada terjemah? Enggak, terjemah itu tidak mewakili apa yang terkandung di dalamnya. Ada pemahaman agama, ada wasilah, perantara, ada kita. Wasilah itu ada di tengah-tengah di antara pemahaman agama dan kita. Kalau kita pengen pemahaman agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, maka wasilah untuk memahami agama itu menjadi wajib, karena itulah satu-satunya perantara bagi kita untuk memahami agama. Paham nggak sampai sini? Atau bingung? Kalau bingung saya pahami. Siapa yang masih bingung angkat tangan? Masih bingung angkat tangan? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Sudah paham? Berarti mempelajari bahasa Arab itu adalah kewajiban bagi kita. Ya? Sebagaimana Al-Quran itu terkandung makna-maknanya dalam bahasa Arab. Ya? Itu kalau pengen membuktikan, silahkan tulis itu, buka 10 tahun lagi. Itu Al-Quran. Ya, mendatangkan cahaya kepada umat manusia dikala umat manusia saat itu berada dalam kegelapan kesyirikan. Ya, apakah mereka saat itu tidak bisa makan? Bisa. Apakah mereka saat itu tidak punya uang? Punya. Apakah mereka saat itu tidak punya kendaraan? Banyak. Orang Arab kalau dia itu denda ya, kalau kita membunuh seseorang ya, di zaman dahulu Arab 100 ekor unta itu mudah bagi mereka. Kalau bagi kita 100 ekor unta itu mungkin kita beli apa ya? Beli expander berapa biji? Ya, banyak sekali. 100 biji lebih. Ya, karena unta itu tidak murah. Zaman dahulu semua ada seperti kita. Harta ada, makanan bisa, istri ada, anak ada. Tapi kenapa semua itu dianggap kegelapan? Karena di dalam hati manusia itu ada kekosongan, ada tempat yang hanya bisa diisi dengan cahaya. Cahaya apa itu? Agama. Ya. Orang kafir, kebanyakan orang di Eropa atau di negara-negara lainnya, ya, mereka mempunyai semuanya. Tapi yang jadi masalah, kenapa mereka bunuh diri? Banyak sekali bunuh diri. Negeri Jepang adalah negara yang paling banyak penduduknya yang bunuh diri. Pernah dengar belum? Pernah kan ya? Kan mereka itu kan kalau kerja tidak pernah telat. Iya enggak? Semuanya teratur. Kereta api itu tidak pernah telat walaupun 1 detik. Kan mereka teratur semua. Kenapa mereka bisa bunuh diri? Karena apa? Karena ada di dalam hati mereka itu sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh harta saja. Tidak bisa diisi oleh wanita saja. Tidak bisa diisi oleh kedudukan saja. Gitu ya.
Ada kekosongan dalam hati yang hanya bisa diisi dengan agama, dengan Al-Quran, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran turun sebagai penerang hati. Ketika hati itu sudah dirasuki bahasa kasarnya oleh Al-Quran, maka dia akan merasakan betapa lebih nikmatnya harta itu. Betapa lebih nikmatnya harta itu. Gitu. Al-Quranul Karim kapan diturunkan? Di bulan apa pertama kali diturunkan? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia. Iya tidak? Bulan yang paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling mulia, Nabi akhir zaman yang paling mulia, Nabi yang akan pertama kali masuk surga, yang membuka pintu surga. Padahal nabi-nabi sebelumnya banyak sekali, tapi beliaulah yang akan membuka pintu surga. Berarti Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang paling mulia. Nah, keadaan ini didukung lagi ketika turunnya pertama kali Al-Quran di malam apa? Malam apa? Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang paling mulia di bulan yang paling mulia, bahkan di malam yang paling mulia. Berarti Al-Quran ini bukan sembarangan. Ya tidak? Al-Quran ini tidak sembarangan. Makanya sungguh rugi bagi mereka yang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan membacanya, meninggalkan tadabburnya, meninggalkan tafakurnya, meninggalkan belajar tahsinnya. Sekarang kita masing-masing bertanya kepada dirinya masing-masing, kemarin malam kita sudah baca berapa halaman Al-Quran? Atau sudah murojaah berapa juz dalam Al-Quran? Iya. Tanya kepada diri kita masing-masing, lalu kita jawab, subhanallah. Ya, subhanallah. Kalau kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita syukuri. Kalau belum, maka kita minta kepada Allah untuk memberikan kemudahan tangan kita untuk memegang mushaf, kemudahan mulut kita untuk melantunkan bacaan ayat Al-Quran, kemudahan mata kita agar tidak ngantuk ketika baca Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah kitab yang paling mulia dibandingkan kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, maka jangan sekali-kali meninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia di antara yang kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Al-Quran yang lain, kita ini belum masuk tafsir Al-Fatihah ya. Kenapa saya pengen ke sini? Agar kita tahu Al-Fatihah kedudukannya di mana, gitu ya. Al-Fatihah itu di tempat paling pertama di dalam Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia, diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, dan seterusnya, gitu ya. Nah gitu, Al-Quran itu adalah kunci kebahagiaan seorang mukmin. Ini kalimat yang tidak semua orang bisa merasakannya. Ada yang membaca, ketika membaca, asas kebahagiaan seorang mukmin, sudah biasa. Al-Quran kebahagiaan seorang mukmin, sudah biasa. Ya. Namun bagi mereka yang belum bisa merasakan kenikmatan itu, segera saat ini tundukkan kepala dan minta kepada Allah agar diberikan rizki memahami bahwa Al-Quran itu adalah asas kebahagiaan. Seperti yang telah saya singgung kemarin belum kesini. Yang telah saya singgung tadi, ya, Al-Quran itu dinikmati oleh semua orang, namun akan lebih dinikmati lagi oleh seorang mukmin. Ya, berapa banyak manusia ketika mendengarkan Al-Quran padahal dia bukan muslim, ya, dia apa? Dia merasakan keindahannya. Al-Quran tidak boleh ditinggalkan. Meninggalkan membacanya, mengamalkannya, mentadabburinya, maka ini jangan pernah ditinggalkan. Apalagi sebagai seorang mukmin,
yang kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah undang-undang yang paling sempurna. Undang-undang yang paling sempurna yang mengatur kehidupan manusia di alam semesta. Sekarang contohnya saja. Ekonomi syariah atau bank syariah, sistem perbankan syariah itu adanya di mana? Sistem perbankan ekonomi syariah di dunia yang paling kuat itu adanya di mana? Ada yang tahu? Di mana? Man? Bicara man? Oh, bukan iman. Anak kira iman. Di mana? Di negara kafir. Di mana itu? Di Inggris, di London. Mereka mengakui bahwa ekonomi atau perbankan syariah itu tidak menyebabkan gonjang-ganjing inflasi. Mereka adalah negara kafir, tapi Anda enggak muslimnya ada. Mereka meyakini bahwa perbankan syariah, ekonomi syariah itu adalah solusi manusia pada zaman ini. Dipakai oleh mereka sistem perbankan syariah itu. Ini salah satu asas kehidupan kita, ekonomi itu. Ya, jangan sekali-kali ditinggalkan. Ini sebagai contohnya saja. Ya, bagi mereka yang mau berpikir sebenarnya ya, mau berpikir, mereka itu orang-orang yang di Inggris itu mereka tidak beriman. Bukan muslim, tapi gimana mereka bisa memahami Islam ini dengan benar? Ya, mereka mau berpikir. Ya, mereka mau berpikir. Di sini disebutkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk, satu-satunya petunjuk bagi seorang mukmin untuk mengarungi kehidupannya menuju akhirat. Satu-satunya jalan yang di sana diterangkan bahwa Al-Quran bagi mereka yang mengikutinya, maka mereka akan sampai kepada tujuan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin." Apa artinya yubashshirul mu'minin? Memberikan kabar gembira. Jadi Ridwan, kalau sama teman-teman, Ridwan, kamu bisa ke rumah saya enggak? Insya Allah bisa, absyir. Nah gitu. Pakai bahasa Arab enggak? Belajar bahasa Arab enggak di sini? Belajar. Nah ini dipakai. Ridwan, kamu bisa enggak traktir saya? Karena saya lapar. Bisa, insya Allah saya ambil makan dulu. Absyir. Nah gitu. Absyir itu kabar gembira bagi kamu. Insya Allah saya akan mentraktir kamu. Nah gitu. Dipakai. Ya. Yubashshirul mu'minin, Allah memberikan kabar gembira kepada setiap muslim bahwa siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, maka dia akan sampai kepada akhir tujuan, yaitu jannah. Ya, surganya. Ini sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaum muslimin, antum-antum sekalian dan kita sebenarnya ya. Ketika Allah mengatakan bahwa siapa yang beramal soleh, beriman, beramal soleh, dia akan mendapatkan ganjarannya surga. Antum percaya enggak? Sebagai seorang muslim, percaya tidak bahwa kita berlelah-lelah pergi ke masjid, pergi ke kajian ya, pergi ke kajian jalan kaki dengan susah payah? Benar enggak ketika kita melakukan itu, kita nanti akan diberikan ganjaran Allah Subhanahu wa taala masuk surga? Yakin tidak? Allah yang mengabarkan. Allah yang tidak pernah menyalahi janjinya, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, ketika kita sebagai seorang muslim mendengarkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, kita ketika meniti jalan Al-Quran, kita tidak akan pernah tersesat. Maka kita harus yakin bahwa ketika kita memahami Al-Quran dengan benar, di akhir nanti kita akan bertemu dengan jannah. Kita akan masuk ke jannah. Itulah kabar gembira. Ya, dengan datangnya Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah asas kebahagiaan bagi seorang muslim.
Sekarang kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu adalah mulia, ya, bahwa Al-Quran itulah petunjuk yang akan menuntun kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kita punya satu soal: bagaimana kita bisa memahami Al-Quran? Ya, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran, bisa memahami isinya dan bisa mengamalkannya? Satu-satunya cara adalah apa? Mentadabburinya. Tadabbur itu bahasa Indonesianya apa sih? Apa bahasa Indonesianya? Apa Ridwan? Apa tadabbur itu apa? Menghayati, memahami maknanya gitu ya. Tadabbur Al-Quran, ya, tadabbur memahami makna-maknanya, ya. Maka tadabbur Al-Quran itu adalah amal yang paling mulia. Karena apa? Dengan mentadabburi Al-Quran, ujungnya dengan mentadabburi Al-Quran kita akan mendapatkan banyak kelebihan, banyak manfaat. Apa itu? Kita akan mengetahui jalan yang benar, kita akan mengetahui jalan yang tidak benar, jalan yang sesat. Kita akan mengetahui mana jalan yang seharusnya kita tempuh. Kita akan mengetahui mana jalan yang menuju ke surga. Kita akan mengetahui mana jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntut untuk bisa memahami Al-Qur'an. Ya, dengan memahami Al-Qur'an kita akan tahu bahwa keutamaan itu benar adanya, bahwa cahaya penerang itu benar adanya, bahwa apa yang dikabarkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Bagaimana mungkin kita sholat 5 waktu 17 rakaat kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, kita tidak tahu minimal maknanya. Ar-Rahman Rahim itu artinya apa? Kenapa kita mengucapkan Ar-Rahman Rahim? 17 kali minimal kita mengucapkan tiap hari, namun kita tidak mengetahui dan merasakan apa tujuan kita mengucapkan itu. Setiap hari kita memurojaah Al-Quran 1 juz, tapi kita tidak tahu apa yang kita murojaah. Ya. Setiap tahun kita menghatamkan, setiap Ramadan kita menghatamkan satu hatam, 2 hatam dan selebihnya, namun kita tidak mengetahui apa yang kita hatamkan. Apakah tidak merugi kita? Kita melalui sebuah jalan yang kita lalui terus-menerus, namun kita tidak tahu bahwa di sini ada belokan, di sini ada pohon jeruk, di sini ada pohon anggur, kita bisa berteduh sebentar. Nah, gitu. Ya. Al-Quran kita lewati terus, namun kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Makanya tadabbur adalah amal yang paling mulia. Berkata ini siapa namanya, Abdullah bin Mas'ud, seperti nama masjid ini ya, Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud? Bin Mas'ud. Bin itu bahasa Indonesia ya, tapi kalau dalam Arab pakainya ibn. Ya, dibalik-balik. Indonesia itu nggak tahu kenapa dibalik bin. Bin itu kurang tepat ya kalau di Arab. Bacanya Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, Abdullah ibnu Mas'ud. Masjid Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, gitu. Beliau mengatakan lihat. Nah, ini. Beliau mengatakan apa? Setiap laki-laki di antara kita, maknanya apa? Semua sahabat. Ya, maknanya semua sahabat. Tidak ada seseorang di antara kita yang mempelajari 10 ayat Al-Quran tidak pernah meninggalkannya kecuali sudah tahu maknanya, sudah tahu artinya dan mengamalkannya. Tidak akan pernah berganti ke ayat setelahnya sebelum tahu maknanya, sebelum tahu artinya dan mengamalkannya. Bayangkan, Al-Quran berapa surat ya Iman? Man? Al-Quran berapa surat Man? Jumlahnya berapa? 114. Berapa juz Man? 30 juz. Anak kenal Iman dulu pernah ini ke Z. Ya Man ya? Teman kamu siapa satunya? Ya? Maidin. Di mana dia? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Masya Allah. Al-Quran
ya, yang 30 juz 114 surat. Bayangkan zaman dulu para sahabat tidak pernah berganti ke ayat sebelumnya, tidak pernah menghafal. Ini bayangkan ya. Tidak pernah menghafal ayat setelahnya. Sebelum 10 ayat itu dia benar-benar tahu maknanya, bisa menghafalnya dan mengamalkannya. Bayangkan Al-Fatihah berapa ayat? Ridwan berapa ayat? 7 ayat. Al-Baqarah ditambah 3 ayat jadi 10 ayat. Tidak pernah berganti dari 10 ayat itu kecuali sudah mengamalkan. Bayangkan. Kalau kita atau saya sendiri jauh dari para sahabat. Kita semangat menghafal. Ya, 1 hari 1 halaman. 1 hari 20 ayat. 100 ayat hafal. Tapi ketika sudah hafal, dites mungkin nggak ada yang salah, ditanya. Ini artinya apa? Nggak tahu. Nah, ini kebanyakan yang terjadi di antara kita. Ya, terjadi di antara kita. Bayangkan beberapa sahabat mereka menghafalkan Al-Quran bertahun-tahun. Ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun. Kita zaman sekarang ini, ada nggak yang hafal 8 bulan? Ada. 6 bulan? Ada. Tapi tidak semuanya bisa memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Tapi jangan juga dibilang, kalau gitu berarti saya ngapalnya dikit-dikit aja. Nah, jangan gitu, jangan melemah juga semangatnya. Jangan jadikan alasan juga. Nah, itu para sahabat 10 tahun baru ngapal Al-Quran. Nah, bayangkan Khalid bin Walid, dia hanya hafal apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Hanya itu saja, bayangkan. Karena dia sibuk berperang. Ya, waktunya untuk menghafal Al-Quran sedikit. Waktunya untuk duduk di depan Rasulullah SAW sedikit. Beliau hanya hafal 1 surat di antara sekian banyak surat. Bayangkan. Ini yang sudah hafal 30 juz siapa ini? Ada? Ada? Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dalam menghafal, insya Allah. Ya. Para sahabat zaman dahulu tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Di antara kalian ada yang tahu sebuah suku di Madinah, ya, yang di malam hari ketika Rasulullah berjalan di antara rumah-rumah terdengar suara dengungan lantunan Al-Quran. Ya, ada sebuah kabilah, ya, kabilah Abu Musa al-Asy'ari, ya, al-Asy'ariyun, ya, bukan Asy'ari yang sekarang ya, beda ya, zaman dahulu, ya. Itu setiap malam ketika seseorang berjalan maka akan terdengar bahwa ini memang dari kabilah Asy'ari, dari kabilah Asy'ari. Karena apa? Terdengar lantunan di malam hari itu ya, Masya Allah. Kalau coba kita di kampung masuk gitu ya, coba kita dengarkan, apa yang kita dengar? Apa kira-kira? Minimal hening ya, hening gitu. Masya Allah, saking heningnya ya, membuat tidur itu makin nyenyak, ya. Ya itu paling minimal. Kalau enggak suara musik, ya. Kalau di perkotaan ya ada suara musik gitu. Ya, jauh sekali perbedaan kita dengan mereka zaman sahabat, ya. Maka dari itu, ayo ikhwah, kita harus berusaha untuk meneladani para sahabat. Bagaimana mereka hidup dengan Al-Qur'an? Ya. Bagaimana mereka itu menghidupi hati mereka dengan Al-Quran, ya. Bagaimana mereka menjadikan Al-Quran itu adalah makanan keseharian mereka, makanan mereka. Sekarang kalau kita tidak makan, Ridwan sudah makan belum? Sudah. Yang belum makan siapa? Yang belum makan nanti ditraktir si Ridwan. Kalau kita belum makan tadi pagi itu, kira-kira jam segini, jam 10 nanti lapar apa tidak? Pasti lapar, suara kerucuk gitu ya. Para sahabat zaman dulu, kedudukan Al-Quran bagi mereka seperti halnya makanan keseharian mereka. Bayangkan, ketika mereka belum membaca Al-Quran, seolah-olah mereka belum makan. Dan di zaman sekarang ada tidak orang-orang seperti itu? Ada. Siapa mereka?
yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya bisa merasakan. Tidak semua yang hafal 30 juz bisa merasakan kenikmatan ini. Tidak semua yang membaca Al-Quran setiap hari 10 juz, 5 juz bisa merasakan kenikmatan ini. Karena kenikmatan ini adalah satu-satunya yang berikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meminta. Kita sekarang ya, yang duduk di sini, mintalah kepada Allah karena sekarang malaikat baru berkumpul. Ya, malaikat baru berkumpul, mintalah kepada Allah sekarang. Siapa tahu diaminkan oleh malaikat, karena malaikat itu adalah makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan, sekarang di antara kita ada malaikat. Ya, ada malaikat. Malaikat itu jumlahnya berapa, Wan? Banyak. Terhitung enggak? Tidak terhitung. Bayangkan 70.000 malaikat setiap hari bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah kembali. Setiap hari ada 70.000 malaikat bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah kembali lagi. Bayangkan ini. Ini antum-antum semua ini, kalau tiap hari ada kajian, ya. Tiap pagi ada kajian, semua datang 50 orang gitu ya contohnya ya. Dan setelah itu pergi dia, tidak datang kembali. Karena apa? Datang malaikat yang lain. Bayangkan, maka dari itu sekarang berdoa. Minta kepada Allah agar diberikan kenikmatan sebesar kenikmatan bahwa menjadikan Al-Quran itu sebagai makanan keseharian kita. Kalau kita belum makan, hati kita kosong. Ya, itu dia. Tentang semangat para sahabat dan keutamaan Al-Quran. Sekarang kita mulai masuk ke isti'adah. Isti'adah itu apa, Man? Ta'awud. Bacanya gimana, Man? Artinya, Man? Ya, Man? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Masya Allah. Ini sudah cocok nanti 3 tahun, 5 tahun jadi ustadz duduk di sini insya Allah ya. Isti'adah kalimatnya seperti apa? Kalimatnya seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau ada yang lain, Man? A'udzubillahi sami'al alimi minasyaitonirrajim. Ya, itu yang lebih masyhur. Ada yang lain namun tidak terlalu dikenal. Lalu hukumnya apa? Hukumnya apa, Man, membaca ta'awud itu? Baca sini aja, Man. Sunnah. Nah, sunnah. Ya. Membaca ta'awud sunnah. Membaca ta'awud hukumnya sunnah. Jadi kalau saya membaca Al-Quran tadi, yang membaca Al-Quran di sini tadi baca ta'awud enggak? Baca. Kalau enggak baca boleh enggak? Boleh. Hukumnya sunnah. Ya. Namun, ya, beberapa ulama mengatakan hukumnya mustahab. Ya, mustahab itu sunnah namun lebih ditekankan lagi. Karena apa? Arti dari ta'awud ini adalah kita meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari setan. Ya, dijauhkan dari setan. Godaan setan apa setannya? Kalau di terjemahan bahasa Indonesia, godaan apa setan? Dari godaan setan yang terkutuk gitu ya. Terjemahan bahasa Indonesia ya. Kalau di bahasa Arabnya justru itu apa? Dimaknai setonnya langsung, zatnya seton. Nah, gitu ya. Jangan bilang belakangnya seton. Ya. Jadi isti'adah itu hukumnya sunnah. Ya, tidak mengapa ditinggalkan, namun lebih baik diamalkan. Ya, itu tadi ada 2 bacaan yang bisa diamalkan. Ya. Tujuan dari ta'awud ini adalah kita meminta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Kita membaca kitab yang paling mulia. Ya, membaca kitab yang paling mulia. Pahalanya berapa, Wan? Setiap huruf Kali 10. Setiap huruf 1 kebaikan. 1 kebaikan dikalikan 10 kalinya. Ya. Jadi kalau 1 huruf berapa pahalanya? 10. Ya, dan tak terhingga, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika
pahala membaca Al-Quran sebesar itu, pahalanya sebesar itu, kira-kira setan akan mengganggu kita tidak? Pasti, ya enggak? Kita cara berpikirnya ke situ. Ya, semakin pahala itu besar pahalanya, semakin ibadah itu besar pahalanya, maka setan dengan kawan-kawannya akan semakin kuat godaannya. Gitu. Semakin besar godaannya, semakin besar pahalanya. Nama antum siapa, akhir? Yang pakai songkok ini depannya iman siapa? Iya. Abdullah, masya Allah. Abdullah jalan-jalan ke pasar, lihat perempuan cantik, tapi tidak berjilbab, ya. Dia dalam hatinya merasa tertarik, yaitu tabiat manusia. Namun dia berusaha untuk memalingkan pandangannya, menundukkan pandangannya, ya, karena tahu pahala menundukkan pandangan itu adalah besar sekali. Ya, makanya setan saat itu datang menghiasi mata si Abdullah. Tuh wanita ini jarang-jarang kita lihat kayak gini, ini kesempatan, gitu. Setan membisikkan kepada kita, lihat aja nggak sebentar nggak apa-apa gitu. Kan pandangan pertama nggak berdosa. Ya pandangan pertama tapi dilihat terus gitu. Nah ini setan menggoda seperti itu terus. Semakin besar pahala, semakin besar godaannya, ya. Dan sebaliknya, semakin besar godaan, semakin besar maksiat itu godaannya, semakin besar pahalanya. Dan ta'awud ini tujuannya itu. Al-Quran pahalanya besar sekali, maka kita harus meminta kepada Allah untuk menjauhkan kita dari godaan syaitan. Ana ingin tahu namanya yang belakang, siapa namanya? Antum. Irgi. Setan sama jin kuatan mana? Setan sama jin. Manusia sama jin kuatan mana? Manusia kuatan manusia atau jin? Jin. Di surat An-Nisa, ya, disebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Artinya apa, Wan? Wah, manusia itu lemah. Inna kaida syaitan dha'ifa. Kedua-duanya sama-sama lemah. Sekarang yang kuat siapa? Siapa, Abdullah? Sang pencipta. Kan yang ana tanya, kan di antara manusia sama jin siapa yang kuat? Siapa yang kuat? Jawabannya adalah siapa yang bergantung kepada Allah. Yang bergantung kepada Allah, dia akan menjadi kuat. Kira-kira setan atau jin itu akan bergantung kepada Allah enggak, Wan? Enggak akan. Ya? Dia tidak akan pernah bergantung kepada Allah, karena dia sampai hari kiamat akan ditolak rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia dinamakan syaitan. Syaitan itu artinya apa? Pembangkang. Pembangkang tidak pernah bergantung diri kepada Allah. Dia pembangkang itu namanya pembangkang sombong. Itu dia menyandarkan kekuatannya pada dirinya sendiri. Maka syaitan sampai hari kiamat tidak akan pernah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kuat? Yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan isti'adah termasuk bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengucapkan isti'adah, kita sudah meminta kekuatan kepada Allah agar setan itu dilemahkan di hadapan kita. Ya, di hadapan kita. Itu beberapa faedah, ya. Beberapa faedah untuk sebagai pertanda kita kembali, sebagai pertanda kita menjadi seorang hamba yang selalu lari kepada Allah. Fafirru ilallah artinya lari, benar-benar lari. Lari itu bukannya, antum tahu kalau si Irgi takut dari macan, takut ya, takut dari macan. Kira-kira kalau takut itu pergi apa mendekati? Menjauhi apa mendekati? Menjauhi, iya enggak?
Nggak mungkin kita itu takut sama macan, justru kita mendekati. Setan di depan gitu, wah aku takut. Nah di depannya malah dimakan. Beda lagi dengan manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia takut, justru dia kemana? Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, yang berhak diibadahi. Ketika kita takut kepadanya, justru kita makin mendekat kepadanya. Gitu ya. Beberapa faedah sebagai penjauh godaan syaitan. Kalau syaitan sudah menjauh, maka siapa yang mendekat? Malaikat. Ikhwah, yang perlu antum tahu, ini ada soal nih kepada si anak pengen yang lain yang pakai peci putih belakang, pakai baju putih, siapa namanya? Siapa? Suryana. Dari mana asalnya? Mana? Puncak. Berarti dekat, tinggal turun aja ini ya. Malaikat bisa baca Quran enggak? Bisa. Wan bisa enggak? Kan dia dekat dengan Allah, bisa enggak? Enggak bisa. Siapa namanya tadi? Siapa? Suryana bisa. Ridwan enggak bisa. Rigi bisa enggak malaikat baca Quran? Enggak bisa. Dari mana taunya enggak bisa, Ge? Atau tebak-tebak aja? Atau ikut-ikutan Ridwan? Malaikat bisa baca enggak, Man? Bisa. Abdullah? Wallahu alam. Nah, itu jawaban bagus kalau dia belum tahu. Malaikat itu ya, dia salah satu makhluk yang tidak diberikan kemampuan untuk membaca Al-Qur'an, tapi diberi kemampuan untuk mendengarkan Al-Qur'an. Ya. Maka dari itu, kecuali malaikat Jibril ya, karena beliau menyampaikan, karena beliau membacakan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang lain itu dihalangi dari membaca Al-Qur'an, ya. Makanya setiap ada yang membaca Al-Qur'an, para malaikat mendekat ke mulut para pembaca Al-Qur'an. Bayangkan kalau antum sekarang baca Al-Qur'an, malaikat mendekat kepada antum. Ya. Bahkan sampai mendekati mulutnya. Ya, ini mohon maaf nih Ridwan. Kalau saya baca Quran, terus Ridwan mendekatkan hidungnya ke mulut saya, kira-kira tahan nggak 1 menit? Nggak tahan. Ya, walaupun saya minum apa itu, minyak wangi sebotol gitu ya, tetap nggak tahan dia. Tapi malaikat berbeda. Malaikat ketika mendapati seseorang membaca Al-Quran, justru mereka langsung berkumpul mendengarkan ayat Al-Quran. Mendengarkan ayat Al-Quran. Ya, makanya kita harus semangat. Kita harus saling berbagi dengan malaikat. Ya, kita baca Al-Quran, bayangkan di depan kita itu malaikat. Apakah kita tidak senang ketika kita membaca Al-Quran di rumah? Ya, di rumah kita baca Al-Quran, subhanallah, malaikat datang. Kalau malaikat sudah datang, kira-kira ada nggak setan di situ? Tidak akan ada. Rumah yang dibacakan Al-Quran akan didatangi malaikat dan akan dijauhi setan. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti kuburan. Ya, setan berumah di situ. Malaikat justru tidak bisa masuk. Ya, sangat disayangkan sekali. Nah, itu dia. Bahwa Al-Quran itu mendekatkan pembaca Al-Quran ya kepada para malaikat, dan kalau malaikat sudah dekat, apa yang terjadi, Iwan? Berkah akan turun dari langit, subhanallah. Ya, sekarang ini kita bersama malaikat, insya Allah ya. Kalau kita ikhlas, maka kita merasakan ketenangan, ketenangan di dalam masjid, ketenangan mendengarkan Al-Quran, ketenangan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Ya, tapi kok kita masih ngantuk ya? Nah, itu ngantuk itu tabiat kita. Ya, manusia itu punya hawa nafsu. Termasuk nafsu kita itu apa? Tidur. Ya.
Tapi alhamdulillah belum ada yang tidur sekarang. Masya Allah. Masih muda, masih semangat. Masya Allah. Nah itu dia ya. Terus yang terakhir, termasuk faidah ta'awud. Ridwan, kalau sekarang saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kira-kira setelahnya saya baca apa? Baca Al-Quran. Iya tidak? Iya tidak? Mungkin nggak saya a'udzubillahi minasyaitonirrajim Pancasila 1? Kan tidak mungkin. Setiap orang yang mendengarkan ta'awud pasti setelahnya membaca Al-Quran. Ada nggak yang baca hadis pakai ta'awud? Yang membaca hadis, kitab hadis itu biasanya pakai qala al-imam, qala al-imam, qala al-imam. Ya, qala Imam Abu Hanifah fi kitabihi hakadha. Gitu ya. Tidak mungkin mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi pertanda ta'awud itu bahwa setelahnya yang akan dibaca adalah kalimat yang mulia, yaitu Al-Qur'an. Ini kapan kita masuk ke Al-Fatihahnya, tinggal sedikit ini. Nggak selesai kayaknya. Al-Fatihah. Tadi sudah diketahui bahwa Al-Fatihah itu kenapa dinamakan Al-Fatihah? Karena dia pembuka kitab yang paling mulia atau pembuka Al-Quran. Lalu adakah nama yang lain? Ada nggak, Wan? Baca, Wan, coba, Wan. Ummul Kitab. Ummul Kitab. Ummul Kitab artinya apa? Induk. Jangan diartikan ibu ya. Ibunya kitab jangan. Walaupun kita kalau menyebut ibu kita sebagai ummi, ya. Kita menyebutkan induk dari segala kitab. Ya, Ummul Kitab. Ummul Qura. Sudah tahu Ummul Qura? Pernah dengar? Mudah-mudahan kalian semua bisa belajar di sana, insyaallah. Dinamakan Ummul Kitab karena dia, atau Ummul Quran, karena dia adalah inti dari Al-Quran. Tadi sudah disebutkan sama si Iman berapa surat dalam Al-Quran? 114. Benar nggak, Man? Dikurangi Al-Fatihah jadi 113. 113 dari Al-Baqarah sampai Anas ini, Al-Quran berbicara tentang tauhid kepada Allah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan seterusnya. Beribadah kepada Allah, ya. Tauhid asma wa sifat, semuanya. Nah, semua komponen-komponen ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Ayat 1 sampai 4 berbicara tentang asma wa sifat, tauhid rububiyah, rabbil alamin. Iyyaka na'bud, berbicara tentang tauhid uluhiyah. Ihdinas siratal mustaqim, kita wala' wal bara', jadi kita berlepas diri kepada orang-orang kafir, ya, dan kesetiaan kita kepada kaum muslimin. Dengan satu surat ini saja sudah mewakili semua yang ada dalam Al-Quran. Padahal dia cuma satu lembar. Berapa baris, Wan? Kira-kira 5. Dah dikira-kira 5, walaupun salah apa benar nggak tahu juga. Dalam 5 baris mewakili apa yang ada di dalam Al-Quran. Bayangkan, makanya dia dinamakan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Jadi nanti kalau dikatakan Ummul Kitab itu artinya apa? Nah, kita langsung paham Al-Fatihah. Al-Fatihah juga mempunyai nama lain apa, Wan? Al-Quran. Sudah tadi. Apa lagi? Sab'ul Masitah. Sab'ul Masani. Ya, kalau Sab'ul Masitah itu sitah itu 6. Ya, Sab'ul itu 7. Bayangkan. Apa artinya Sab'ul Masani? Sab'u itu artinya berapa? Berapa, Wan? 7. Itu namanya 7 ayat. Masani itu artinya apa, Wan? Nah, ini mungkin susah. Masani itu artinya diambil dari kalimat tasniyah atau sani. Sani itu apa? 2. Kalau, Masya Allah. Jadi kalau sebuah hitungan sudah masuk 2 itu berarti diulang. Kita mengatakan sesuatu itu diulang kalau sudah masuk ke hitungan kedua. Ya. Masani itu artinya diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang, Man? Kawan? Masya Allah, antum sajalah yang bicara. Dinamakan Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang setiap hari sebanyak 17 kali minimalnya. Sudah tahu sekarang namanya Sab'ul Masani. Itu diambil dari ayat Al-Quran,
walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anil azim. Sab'u 7 mathani diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Jadi nanti kalau ketemu pas ujian atau ditanya orang, apa artinya sab'ul mathani? Itu artinya adalah Al-Fatihah. Kalau ditanya maknanya apa? Maknanya 7 ayat dalam Al-Qur'an yang diulang-ulang, yaitu Al-Fatihah. Itu dia. Selanjutnya, karena waktunya tinggal 10 menit lagi, kayaknya enggak cukup nih kayaknya ya. Ya. Sekarang biar lebih gamblang apa yang seperti yang saya tanyakan tadi, dalam Al-Fatihah itu dibagi beberapa poin. Ya. Dibagi beberapa poin. Ayat 1 sampai 2 atau dari ayat Alhamdulillah sampai Ar-Rahmanir Rahim itu menerangkan sifat-sifat Allah. Ayat berikutnya Maliki Yaumiddin itu menerangkan tentang hari kiamat. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in itu menerangkan tentang apa? Keesaan Allah. Ya. Jadi semuanya dalam Al-Qur'an itu diwakili oleh Al-Fatihah yang cuma 1 halaman saja. Ya. Itu betapa pentingnya Al-Qur'an. Makanya kalau antum pengen tahu, ada tafsir Al-Fatihah yang tebalnya itu segini. Al-Fatihah itu 1 halaman, bukan 1 lembar ya. 1 halaman bisa ditafsirkan setebal ini. Bayangkan. Ya, karena apa? Setiap kalimatnya mempunyai makna. Ketika menemukan makna dikembangkan lagi, ternyata di sini ada. Ternyata di ayat lain ada penjelasannya. Dan seperti itu terus. Ya. Al-Fatihah. Di situ juga nanti akan dijelaskan jalan mana yang harus kita tempuh. Ya, jalan mana yang harus kita tempuh. Di Al-Fatihah juga nanti disebutkan jalan mana yang tidak boleh kita tempuh. Ya, jalannya kaum Yahudi dan kaum Nasra. Ya. Nanti akan dijelaskan. Sekarang kita akan masuk ke basmalah. Sekarang saya pengen tanya dulu. Basmalah itu termasuk dalam Al-Fatihah atau tidak? Termasuk dalam Al-Fatihah atau tidak? Jadi soalnya bisa dirubah. Dia ayat pertama dalam Al-Fatihah atau tidak? Nah gitu. Apa Wan kira-kira jawabannya Wan? Coba yang pegang Al-Quran, basmalah itu ayat pertama atau ayat kedua atau gimana? Ayat pertama. Mushaf kita Utsmani itu di basmalah ditulis sebagai ayat pertama. Sekarang kalau antum membaca Al-Fatihah dalam sholat, ini sholat maghrib itu ya, basmalahnya dikeraskan atau tidak? Di sini, saya tanya di sini. Dikeraskan atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, atau langsung alhamdulillah? Langsung? Dikeraskan bismillah. Sekarang antum pernah menemui tidak? Atau bagi yang pernah melihat sholat di Masjidil Haram, imam-imamnya, basmalahnya dikeraskan atau tidak? Tidak dikeraskan. Sholat mereka sah apa tidak? Sah. Kapan mereka baca basmalahnya? Dalam hati? Bukan. Kalau dalam hati nanti tidak sah. Ya. Tapi dilafatkan, tapi disembunyikan, disirkan ya, gitu. Jadi mulai dari sini timbullah perbedaan di antara ulama, ya. Karena datang sebuah hadis yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu dibagi, Allah mengatakan Al-Fatihah itu setengahnya untukku, untuk Allah, dan setengahnya untuk hamba-hambaku. Ya, hadis itu mengatakan jika seorang hamba mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Perhatikan,
Allah mengatakan dalam hadis ini, Allah tidak mengatakan bismillah dulu. Bismillah tidak disebutkan. Ya, tapi langsung mengatakan alhamdulillah. Bismillahnya tidak disebutkan. Terus hadis selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan hambaku telah menyanjungku sampai waladhdallin. Dalam hadis ini basmalah tidak disebutkan sebagai bagian dari Al-Fatihah. Mulai dari sinilah perbedaan. Kenapa kebanyakan Syafi'iyah ketika sholat mengeraskan basmalahnya. Jadi kalau kita di kampung-kampung biasanya atau di sini juga mengeraskan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ada juga masjid yang tidak mengeraskan basmalah. Langsung membaca alhamdulillah. Basmalahnya disirkan. Kedua-duanya sah, ya. Jangan mengatakan oh ini enggak sah. Oh ini enggak sah, ya. Berarti di Mekah itu sholatnya enggak pernah sah. Karena basmalahnya enggak pernah dikeraskan. Jangan berkata seperti itu. Dan kalau mengetahui orang bacanya basmalah jangan disalahkan juga. Enggak boleh basmalahnya dikeraskan karena Al-Fatihah itu mulainya dari alhamdulillah, enggak boleh. Ya, kita harus memahami ini, jangan saling menyalahkan ya. Kalau menemukan masyarakat oh ini boleh semua boleh dilakukan. Berarti kita sepakat ya bahwa basmalah itu termasuk dari Al-Fatihah. Pendapat ini berkebalikan dengan apa yang dikatakan oleh, pernah mendengar ini enggak? Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah atau Malikiyah atau Hanabilah, ya, imam-imam mazhab justru mengatakan bahwa basmalah ini tidak termasuk dalam Al-Fatihah. Kita mengatakan, jumhur ulama mengatakan basmalah tidak termasuk dalam Al-Fatihah. Namun bagaimanakah hukum ketika kita sholat, membacanya atau tidak itu masalah lain, ya. Sekarang, ya, kayaknya waktunya habis, kita harus selesai kayaknya. Sekarang, ya, kita ringkas saja. Kita pendahuluan terus ini, kapan masuk Al-Fatihahnya ini? Al-Fatihah turun di mana, Wan? Turun di Mekah. Sebagai tandanya apa? Kalau ditanya sama adik-adik SD, kakak, Al-Fatihah itu turunnya di mana? Kita nggak perlu dalil, langsung bisa berpikir. Al-Fatihah itu wajib dibaca ketika setiap sholat. Sedangkan sholat itu diwajibkan ketika di Mekah, ketika Isra Mi'raj. Ya tidak? Ya enggak? Sholat itu diwajibkan kapan? Peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan 50 kali sholat dalam sehari, lalu diringankan sampai menjadi 5 kali dalam sehari. Ya. Dia diturunkan di Mekah, ya. Itu cara berpikirnya. Dia Madani apa Makki? Dia diturunkan di Mekah atau Madinah? Gampang saja. Al-Fatihah dibaca setiap sholat. Dan sholat itu diwajibkan ketika di Mekah. Jadi Al-Fatihah itu termasuk surat Makkiyah, ya, itu. Sekarang kita mulai masuk alhamdulillah. Sudah masuk alhamdulillah, ya. Masya Allah, nggak ada yang tidur ya, subhanallah. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sekarang di situ ada soal. Soal yang pertama, Wan, tahu nggak alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah? Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Bahasa Arabnya pintu apa, Wan? Babun. Kalau dimasuki alif lam jadinya apa? Al-bab. Sekarang kita tanyakan, alhamdulillah. Alhamdulillah, kenapa ada alif lam? Kenapa enggak dibaca hamdulillah?
Ada yang jawab, ya itu kan udah dari sononya, ngapain ditanya gitu. Kan terserah Allah mau gimana. Ya, benar, itu jawaban yang benar sekali. Jadi kalau kita belajar di kampus itu, kalau ditanya sama syekh, ditanya sama dosen kita, kenapa seperti ini, kita jawabnya dalam hati, ya itu terserah Allah gitu. Kita nggak ada campur tangan kita. Tapi ada hikmahnya, ikhwah. Kenapa hamdun dimasuki alhamdu? Hamdun aslinya yang mana? Dimasuki al, jadinya alhamdu. Al di sini ya mengisyaratkan bahwa alhamdu, pujian ini adalah segala pujian. Tidak ada pujian di alam semesta ini kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pujian, ya, semua pujian. Pujian dari manusia, pujian dari hewan. Ada nggak kira-kira hewan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada, cuman kita tidak tahu cara mereka beribadah atau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati, atau dalam bahasa Arabnya jamadat, itu mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua benda di alam dunia itu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda di alam atau makhluk di dunia dan di langit semuanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat, ya, semuanya. Namun kita tidak mengetahui caranya. Jadi alhamdulillah di sini tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa segala pujian itu hanya pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaan yang kedua. Alhamdulillah itu artinya apa tadi? Memuji. Sekarang kalau yang sudah belajar bahasa Arab, syukron lak. Syukron itu artinya apa? Terima kasih. Sekarang ada pertanyaan juga, tapi jangan dijawab, kan udah dari sononya, jangan dijawab seperti itu. Kenapa Allah mengatakan alhamdulillah dan kenapa tidak mengatakan asyukru lillah? Kedua-duanya mempunyai makna yang hampir sama. Kenapa tidak mengatakan asyukru lillahi rabbil alamin? Ada yang mengatakan, enggak, itu aneh itu. Ya, karena kita dari kecil selalu mendengarkan alhamdulillah. Tapi antara alhamdulillah dan asyukru itu mempunyai makna yang hampir sama. Bedanya apa, Abdullah? Langsung Anda jawab saja, ya. Jawabannya adalah alhamdulillah itu lebih umum daripada asyukru. Sekarang kalau Abdullah, kalau kamu sakit, disunnahkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita sakit, apa kita contohnya nih, saya mengatakan, Abdullah, gimana kabar kamu? Kalau sehat jawabnya apa? Alhamdulillah bi khair. Ya enggak? Bi khairin alhamdulillah. Kalau sakit bacanya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal. Sekarang kita berpikir, kita dalam keadaan sehat disuruh mengatakan alhamdulillah, kita dalam keadaan sakit disuruh mengatakan alhamdulillah juga. Sekarang bedanya apa? Bahwa sakit itu adalah kenikmatan dari Allah, namun kita tidak mengetahui. Minimal dosa-dosa kita terhapuskan. Ya enggak? Kita pilek selama 1 bulan, kita nggak bisa baca Quran, nafas kita tersendat, ya, nggak bisa tidur di malam hari. Itu zahirnya itu apa? Nampaknya adalah penyakit, kerugian. Namun sejatinya itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang kadang kita tidak mengetahuinya. Makanya alhamdulillah ketika dalam kenikmatan dan alhamdulillah ketika sakit. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Alhamdulillah di sini lebih umum daripada asyukru. Itu yang pertama. Ya, sudah paham sampai sini? Ada yang belum paham? Angkat tangan, nanti diulangi lagi. Atau sudah? Perbedaannya lagi. Justru gini. Kalau syukur itu, kalau kita bersyukur ya, berterima kasih itu kepada seseorang, karena seseorang itu sudah berbuat baik kepada kita. Iya enggak? Kita ada orang berbuat baik kepada kita.
kita mengatakan apa? Syukron. Iya tidak? Syukron, iya enggak? Dia hanya berbuat baik kepada kita. Dia berucap syukur, berterima kasih kalau dia berbuat baik. Kalau tidak berbuat baik, berterima kasih enggak? Tidak berterima kasih. Tapi kalau alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah, baik itu Allah berbuat baik kepada kita atau tidak, Allah memberikan rizki kepada kita atau tidak, Allah memberikan nikmat kepada kita atau tidak, kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu bukan karena Allah memberikan kita kenikmatan, bukan karena Allah memberikan rizki kepada kita. Justru kita diberikan kehidupan di dunia ini saja, kita diciptakan oleh Allah ini, itu sudah menunjukkan bahwa kita harus bersyukur kepada Allah. Makanya alhamdulillah ini lebih luas lagi. Sampai sini sudah paham? Kenapa tidak dikatakan asyukru? Ya, jangan dijawab, ya itu sudah dari sononya, jangan. Ya, kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat, ya. Paham sampai sini? Abdullah paham? Alhamdulillah. Sekarang, ya, kita nggak usah panjang-panjang. Sebenarnya kalau kita mau bicara panjang banget, karena waktunya subhanallah. Kenapa tipis sekali? Ini sudah habis ya? Gimana kalau sudah habis? Hah? Kita lanjutkan ya beberapa menit. Ya, sebentar lagi. Ini baru ayat pertama Abdullah. Gimana ini? Selesai nggak? Nggak selesai ya? Berarti nanti saya duduk sama kamu sendiri ya di sini ya. Nanti saya lanjutkan. Yang kedua, Rob. Ridwan, artinya Rob apa? Tuhan. Tuhan. Itu terjemah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab itu artinya banyak sekali. Ya, artinya itu diantaranya adalah Tuan. Rob artinya Tuan. Rob juga artinya adalah pencipta. Rob artinya adalah pemberi rizki. Rob artinya adalah pengatur. Ya, Rob artinya adalah semua yang saya sebutkan tadi. Sekarang bayangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya. Kira-kira Allah butuh enggak dengan makhluknya? Enggak. Ya. Kita beribadah kepada Allah itu, Allah butuh enggak dengan pahala kita? Tidak butuh. Lalu kenapa Allah menyuruh kita? Justru kebaikan itu untuk kita sendiri. Ya. Allah menciptakan makhluknya dan tidak membutuhkan kebaikan makhluknya, dan seandainya makhluknya seluruhnya dari awal penciptaan sampai hari kiamat dikumpulkan di sebuah lembah, semuanya diberikan apa yang mereka minta, tidak akan berkurang kekayaan Allah sedikit pun. Bayangkan. Ya, Abdullah, antum punya uang, semua yang ada di sini dikasih uang semua. Kira-kira uang antum berkurang enggak? Pasti berkurang. Bisa-bisa dia nanti akan minta lagi kepada yang lain. Ya, walillahil matsalul a'la, dan misal untuk Allah lebih tinggi lagi, bahwa Allah jika memberikan semua hambanya apa yang mereka minta tidak akan berkurang. Bayangkan, Allah menciptakan lalu memberikan rizki, tidak ada yang mati kelaparan. Ada nggak kira-kira yang mati kelaparan? Ada nggak manusia di dunia ini mati kelaparan? Ada nggak? Di beberapa tempat ada. Ya, di beberapa tempat ada. Yaitu sebagai ujian bagi mereka. Kira-kira di sini disediakan makan nggak, Wan? Disediakan, alhamdulillah. Pernah nggak suatu saat nggak disediakan? Nggak pernah, masya Allah. Ya, itu adalah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, memberikan rizki kepada mereka, mengaturnya berapa rizki yang mereka akan terima di dunia ini, berapa umur yang mereka akan lalui di dunia ini, gitu seterusnya. Ya, Allah mengatur semuanya. Itu makna dari Rob. Jadi Rob itu dia itu luas sekali. Ya, tidak hanya sebagai kalimat Tuhan saja, namun dia mengatur seluruh alam semesta. Kenapa bintang-bintang di langit tidak pernah bertabrakan? Kenapa bulan bintang selalu berjalan di porosnya dan tidak pernah nggak kira-kira bintang matahari itu mendahului bulan? Nggak pernah. Allah yang mengaturnya. Ya, kira-kira ada nggak setelah malam datang malam lagi? Tidak ada. Allah yang mengatur. Itulah kalimat Rob. Ya, kalau kita pengen bicara lagi maknanya Rob, luas sekali.
Al-alamin, apa artinya alamin dalam bahasa Indonesia? Alam. Dalam bahasa Indonesia apa? Seluruh alam. Seluruh alam. Alam. Alam di dunia dan alam akhirat. Alam dunia dan alam langit. Semuanya. Makhluk di dunia dan di langit, dan di antara keduanya ada makhluk juga dan kita tidak mengetahuinya. Semua yang selain Allah dinamakan alam. Kullu ma siwallahi alam. Sudah pernah dengar? Ya, itu. Kullu ma siwallahi alam. Jadi seluruh yang selain Allah itu adalah namanya alam. Ya, Allah itu pengatur semuanya di dunia, di langit dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke ayat kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Sekarang ya, kita sudah menyebutkan ayat pertama atau ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang di situ disebutkan bahwa Allah itu adalah penguasa, pengendali alam semesta. Tidak ada satupun orang yang menandinginya. Tidak ada satupun orang yang di sisinya yang bisa menyamai kekuatannya. Allah itu maha kuat. Allah itu mampu untuk mengatur segalanya. Ya enggak? Ketika datang makna-makna yang kuat seperti itu, ya, seolah-olah dalam hati hambanya itu rasa takut. Ya, tidak ada pengharapan. Kalau berdosa pasti dihukum, karena Allah itu adalah pengatur dan penguasa alam semesta. Seolah-olah ayat itu mengatakan bahwa kalau saya bersalah tidak akan diampuni. Maka datanglah ayat berikutnya yang mengabarkan bahwa Allah itu selain dia itu penguasa, penguat, dia itu paling kuat, penguasa alam semesta, namun Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Datang setelah makna bahwa Allah itu kuat, Allah itu juga pengasih dan penyayang. Tidak keras, namun Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang kepada hamba-hambanya yang berdosa, penerima taubat. Tidak akan ditinggalkan hambanya di dunia ini sendirian, apalagi hambanya mukmin. Bagaimana mungkin kita melihat orang-orang kafir saja diberikan kenikmatan, kita berputus asa kepada Allah? Ya tidak. Orang-orang kafir diberikan semuanya. Hampir semuanya punya kendaraan. Tidak pernah kita dapati orang miskin di jalanan kecuali dia itu muslim. Ya tidak. Tidak pernah kita dapati orang fakir di dunia ini kecuali dia muslim. Ya tidak. Kita dapati di dunia ini tempat yang selalu perang kecuali itu tempatnya muslim. Dunia ini bukanlah tempatnya, bukan tempat sesungguhnya bagi mukmin dan muslim. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu al-kafir. Jadi jangan heran kalau orang-orang kafir di dunia ini diberikan kenikmatan. Karena apa? Ini surganya mereka. Jangan iri. Surga kita di mana? Di akhirat nanti. Jangan putus asa hingga nafas terakhir. Ya, jangan putus asa. Minta kepada Allah. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Ya, kita harus minta bahwa di akhir nanti ada yang lebih baik. Ar-Rahmanir Rahim. Itulah pengertian bahwa Allah, ayat ini datang setelah ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sampai jam berapa? 9.50 habis 10 menit tanya jawab. Tanya jawab. 9.50 10 menit tanya jawab. Ya. Ar-Rahmanir Rahim ini dari kalimat Ar-Rahmah. Pernah dengar? Rahmat dalam bahasa Indonesia ya. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu diambil dari kalimat rahmah. Rahmah. Ada nggak yang namanya rahmat di sini? Atau yang perempuan namanya rahmah? Rahmat dia berarti penyayang. Ya. Masalah yang namanya rahmat ya. Mudah-mudahan teman ditemukan sama yang namanya rahmah ya. Insya Allah pengasih insya Allah. Jadi sekarang ada pertanyaan. Apa bedanya Rahman dan Rahim? Kalau kedua-duanya berasal dari kalimat yang sama, bedanya apa? Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Bedanya apa?
Ar-Rahman, ayo ikhwah, Ar-Rahman itu mencakup Allah itu maha pengasih dan penyayang kepada seluruh makhluknya, tidak dipilih itu mukmin atau kafir. Paham sampai sini? Ar-Rahman untuk semua makhluknya, tidak melihat ini kafir atau mukmin, ini muslim atau musyrik, semua dikasih. Ar-Rahman. Ar-Rahim ini khusus bagi mukmin. Ya, saya katakan mukmin, bukan muslim. Apa bedanya mukmin dan muslim? Cari sendiri. Ya. Ar-Rahim, rahmat Allah yang hanya khusus orang-orang mukmin. Rahmat Allah seperti apa? Rahmat Allah di surga nanti. Ada beberapa di antara kita, seorang mukmin yang ketika di hari kiamat memasuki surga tanpa hisab. Ada yang dihisab namun dosanya diampuni semuanya, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahmatnya nanti di hari kiamat. Ada seorang mukmin yang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pembersihan dosa-dosanya di neraka lalu dimasukkan di surga. Hanya terkhusus bagi orang-orang mukmin. Rahim tidak mencakup orang kafir. Orang musyrik tidak mendapatkannya. Rahim ini adalah rahmat Allah yang hanya untuk orang-orang mukmin. Itu ya bedanya ya. Dan ini ayat yang terakhir nih. Alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah cukup. Terlalu cepat enggak ini? Enggak? Atau terlalu cepat? Ada rekamannya enggak nanti di sini? Ada? Atau enggak ada? Enggak ada, enggak apa-apa. Anak sebenarnya enggak suka direkam sebenarnya. Alhamdulillah nama saya yang di browser itu salah ya. Jadi alhamdulillah kalau bener nanti jadi terkenal. Nama yang di browser anak itu salah. Ya, alhamdulillah bukan nama yang sebenarnya. Ini jangan dikasih tahu orang lain aja. Ya. Jadi kenapa kita ke situ tadi ya? Kita balik lagi. Setelah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim. Kembali lagi ini. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada beberapa hamba yang mungkin berpikir bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Enggak apa-apa saya berdosa nanti juga diampuni. Iya enggak? Berpikir, Allah itu kan Ar-Rahman Rahim. Rahmatnya luas. Enggak apa-apa saya maksiat nanti juga diampuni. Untuk mencegah ini datanglah ayat Maliki Yaumiddin. Apa? Pemilik hari pembangkitan, hari kebangkitan, hari perhitungan amal. Ketika seorang hamba mengatakan dalam dirinya, enggak apa, saya minum minuman keras sedikit enggak apa-apa, saya berzina sedikit enggak apa-apa, saya meninggalkan sholat sebentar tidak apa-apa. Justru saat itu dia akan mengetahui bahwa apa yang dia lakukan dalam amalan maksiat dan kewajiban apa yang dia tinggalkan nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Makanya datang ayat Maliki Yaumiddin setelah ayat Ar-Rahman Rahim. Agar tidak ada hamba yang berpikir Allah digampangin aja, dimainin aja, enggak ada. Semua yang diniatkan dalam hati, kebaikan ataupun keburukan, amalan kebaikan atau keburukan, semuanya nanti di hari kiamat, di hari pembalasan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka seorang hamba takut untuk bermain-main dengan Allah. Makanya Maliki Yaumiddin, Malik. Di sini Maliki Yaumiddin kita membacanya apa? Maliki Yaumiddin. Panjang ya ma-nya ya. Ada enggak? Pernah enggak di antara antum yang pernah mendengarkan kalimat Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin? Pernah dengar? Nah, ini salah satu riwayat. Kalau kita seringnya bacanya Maliki Yaumiddin seperti Malikin Nas gitu ya, Ilahin Nas. Ada nanti jadi kalau sholat di suatu tempat ada imam bacanya
Maliki yaumiddin. Subhanallah, subhanallah. Ya, itu bukan salah. Yaitu riwayat yang lain, ya. Mungkin di sini ada ketuanya, di sini siapa ketuanya? Ada enggak ketuanya di sini? Ada ya? Kalau pas hari liburan, liburnya hari apa? Hari Ahad, malamnya Sabtu itu, Sabtu malam, cari di YouTube contoh-contoh bacaan Al-Qur'an. Qiraat biar kita sering mendengarkan, ya. Oh, ternyata di cara membaca ayat ini ada cara yang lain. Ada cara yang lain, gitu ya. Jadi biar tidak merasa asing, ya. Biar tidak merasa asing. Ada bacaan Malik. Malik kedua-duanya sama artinya. Tapi di sana ada maksud yang berbeda. Yang dibaca panjang yang kita baca sehari-hari, Malik, ya, di situ artinya Allah Subhanahu wa taala saat itu di hari pembangkitan nanti Allah yang paling berkuasa dan Allah sendirilah yang cukup. Allah sendirilah yang bisa melakukannya. Di hari kiamat nanti semua manusia dikumpulkan dan jin di padang mahsyar dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Dikumpulkan semua. Ditanyai satu-satu, kira-kira lama apa enggak? Lama enggak? Lama bagi kita. Ya. Bagi Allah tidak lama. Ya. Bagi Allah tidak lama. Yang membaca Malik itu artinya adalah saat itu Allah yang paling berkuasa dan Allah sendirilah yang akan melakukan penghisaban, penghitungan amal saat itu. Ya. Lalu bagi mereka yang membaca Al-Quran dengan Maliki Yaumiddin, pendek, artinya sama. Ya, cuman saat itu Allah berkuasa dan berkuasa pula untuk memerintahkan beberapa makhluknya untuk melakukan penghisaban. Paham sampai sini? Ya. Jadi saat itu nanti Allah mempunyai kuasa. Dia sendiri yang melakukan penghisaban, penghitungan amal, dan bisa juga Allah memerintahkan makhluknya yang lain untuk melakukan penghitungan amal atau penghisaban. Maknanya sampai di situ. Yaitu perbedaan antara keduanya. Ya, secara umum maknanya sama. Ya. Namun kedua-duanya adalah makna dari tafsir Malik Yaumiddin. Ya, sampai di sini lebih 50 menit. Ini saya tidak tahu, ini saya merasa cepat sekali ya. Banyak yang saya ringkas. Mudah-mudahan kedepannya tidak harus saya. Mungkin bisa yang lain lebih bisa menafsirkan ayat Al-Quran. Tidak perlu banyak-banyak. Satu ayat satu pertemuan, tapi lebih bisa memahaminya, itu lebih baik. Itu mungkin bisa dijadwalkan, tidak harus saya. Mungkin bisa yang lain. Tafadhol.